bahwa orang yang sudah menurut Allah diberi ayat-ayatnya, corotan ini ulama, kiai, itu tidak ada jaminan tidak pangsalah kominha. Tidak ada jaminan bahwa ayat itu akan abadi di hatinya. Bisa saja insalah kominha, bisa lepas. Nah, lepas itu paling mudah karena dia walakin lahu akhlada ilal merasa abadi di bumi. Wattaba'an hawa dan mengikuti hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaus Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaus Gus Baha. Mari kita simak bersama-sama pengawasan beliau. Ya, kita pakai dulu terangkan mulai mulai wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min khulihim ajlan jasadal kuwat. Oleh cerita ini dimulai saking saat sampunipun Nabi Musa mengalahkan Fir'aun karena Fir'aun tenggelam teng Laut Merah. Niku dijanjeni pangeran Musa kowe nak sause ngalahno Fir'aun. Kowe tak kei Taurat. Sebab niku sause Fir'aun tenggelam teng Laut Merah. Nabi Musa nagih janjiku teng pangeran. Walhasil intine cerita Nabi Musa disukani kesempatan ketemu pangeran teng Turi Sina. Satu gunung teng kawasan Palestina teng Turi Sina. Kemudian Nabi Musa secara organisasi, secara kelembagaan dakwah niku pasrah teng adik. Ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Harun pernah kakak, dulu kakak. Harun masalah umatku tak pasrahno kowe. Mun hasil akhirnya Nabi Musa berangkat teng Turi Sina untuk mengambil kitab Taurat. Lama masa Nabi Musa meninggalkan kaumnya. Ini 40 hari. Niku masa-masa sing dimanfaatno Musa Samiri untuk bikin patung sing kemudian membelokkan mereka dianggap pangeran. Kalau cerita sejumlah tentang Musa Samiri. Musa Samiri niku satu orang yang dengan pengetahuan ilahiyah. Jadi versi mulai zaman Nabi Nuh sampai kiamat. Itu selalu ada orang-orang sesat yang bisa menerobos kunci-kunci arah, termasuk Ismul A'zam, termasuk kekuatan-kekuatan gaib. Sama ke jaduke kiai, wali, ya bodoh ke jaduke paranormal. Misalkan rasa kaget. Tidak ada kiai, nak disantet paranormal ya lorong tenang. Kadang balas ya kuat, mulai riyen ini bisa ceritanya. Karena sejarah mulai Nabi Nuh ngantos kiamat itu sama. Kekuatan orang soleh dan dolim itu sama-sama punya hak untuk mengakses arah. Cuma cara mengakses yang satu diri dari pengiran, yang satu sebagai istidrak, ujian. Kalau ada bukti banyak secara sejarah, secara referensi, secara marojek. Zaman Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu seorang yang kenal Ismul A'zam. Siapa saja yang berdoa pakai Ismul A'zam mesti mustajab. Bal'am tokoh populer di kawasan Bani Israel, tokoh populer. Sufi dan kemudian Bal'am oleh orang-orang kaya itu disewa kon melawan Nabi Musa. Yang melawan juga Nabi Musa. Itu berkali-kali itu betul turun. Karena Bal'am tahu kalau Nabi Musa itu Nabi, tidak bisa dilawan. Dirayu satu kali nggak mau, dua kali nggak mau. Ini gue ceritanya kayak perkara dua. Pertama ngerayu ini salam template cara saya ini boleh 10 juta, rapati mandi. Dinaikkan 50 juta. Mulai mikir berat. Tawaran kedua mulai nopo. Warung dinaikkan lagi cara saya ini pun ratusan nopo juta. Mikir. Makasih lagi belum. Yang baik maksud Nabi Musa supaya tidak bisa menguasai Palestina. Jadi intinya cerita Nabi Musa itu saking Mesir setelah kalahkan Fir'aun migrasi ke Palestina. Di Palestina sendiri itu sudah ada komunitas orang-orang kaya, kaum Jabari. Nah, komunitas ini kemudian memanfaatkan kecanggihan Bal'am atau kesaktian Bal'am untuk melawan juga Nabi. Sama ada cara partai yang nak kiai gitu hijat, jangan
misalnya dia menyewa kiai yang punya apa? Ini mau cerita kuno dari radio apa? Jadi akhirnya orang kelasnya hijab nasar lagi sesi menang di. Itu kan bukan taruh-taruhan. Karena Allah bersumpah, sopo wongin dungo be aku ngaku Ismul Azam tak sembah. Kalau amdungo itu dituruti be pangeran. Karena sesuai janjine pangeran, nah wong sing dungo ngaku Ismul Azam nopo? Gitu. Wah, terus Nabi Musa akhirnya bingung tenan, teng ora-ora iki bingung tenan. Nabi Musa wong nabi ora pasar. Gusti, kula nganti ngeten iki wong apa? Wong kula nabi kok nganti kalah dungo, kalah pasut. Pokoknya pulau itu jenang menang loh. Nah dia dua Ismul apa? Konsultasi dengan pangeran, terus diceritani bahwa Musa kamu itu dipatutkan oleh orang ini karena disewa oleh orang ini. Nabi Musa ngendikan over cara Indonesia, ekstrim ini tidak akan jadi syariat, ini tidak benar karena meskipun perilaku Nabi Musa tidak akan jadi syariat karena syariat ini tidak dipakai Nabi Muhammad. Gimpun Gusti nak ngoten, tiang kados ngoten niku kudu mati melet terus mati mana. Jadi terus masuk mana. Bahkan intine dituruti pangeran. Niku sing disebut wasfu alaihim naga alladzi atina ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kamasalil kalbi intah bil ariyal atau tak terguna ya. Mulai peringatan kita kangge kula jenengan kangge para kiai bahwa orang sing atena ayatina ini ayatnya sorry. Ini bukan mafhum dari seorang ulama atau tafsir dari seorang ulama enggak, tapi sorry kul ayat ya satu ketentuan yang pakai sorry kul ayat ya. Kalau bahasa Inggrisnya redaksinya itu sangat eksplisit. Jadi jelas. Cara bahasa usul fikih apa? Binasin sorihin. Atena ayatina bahwa orang yang sudah menurut Allah diberi ayat-ayatnya, cara tadi ulama kiai itu tidak ada jaminan tidak pangsalah kominha. Tidak ada jaminan bahwa ayat itu akan abadi di hatinya. Bisa saja insalah kominha, bisa lepas. Nah, lepas itu paling mudah karena dia walakinnahu akhlada ilal merasa abadi di bumi. Wattaba'an hawa dan mengikuti hawa nafsu. Ini ku Bal'am gila kehormatan, gila popularitas. Dia ini kepengen buktekno, nak duwe Ismul Azam. Dia ini bisa buktekno tenang. Walhasil Bal'am adalah tipikal seorang ulama sing senang duit, senang pengaruh. Dia ngelawan kebenaran rupanya Nabi Musa. Iku fansalah kominha fa'at ba'aru syaitan fakana minal walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Normalnya wong ngapal Quran, wong alim, wong ngapal hadis iki mestine normale walau syi'na la rafa'na biha kudune dadi mulya, terhormat. Tapi kadang walakinnahu akhlada ilal ardi. Kadang seorang alim, seorang kiai, seorang wali kadang merasa dekat dengan bumi, lebih dekat ke bumi ketimbang ke arah. Saya kaya pulau, diri dari pangeran orang rapati kepikiran, penting duit akeh. Kita lebih tersiksa saat ada punya uang, ketimbang mempertanyakan aku saiki posisiku diri dari pangeran tahu? Kita lebih sering mempertanyakan masa depan kita gimana, agak tinggi dari jabatan. Itu lebih sering ketimbang kita mempertanyakan masa depanku diri dari Allah tahu? Ini jenis akhlak dari laut. Dia sering berkomunikasi hal-hal yang berbau bumi. Dari kalau pulau jadi kiai, umatku tambah akeh, tak tambah surut ya. Wong sing seneng aku tambah akeh, tak tambah ora. Terus sing seneng tenanan surut, apa tambah naik. Nah itu ulama lagi ini jenis akhlak ilal. Dia sering berkontraria dengan bumi, dengan sesuatu yang profan, yang makhluk. Wattaba hawa, kalau sudah begitu pasti ngikuti nafsu. Karena sudah tidak asik dengan Allah, tapi asik dengan makhluk. Nah, ulama atau siapa saja wali yang begini, dia pasti akan jatuh. Dicontohkan pangeran secara ekstrim, kama saluhu, kama salilkan. Nah, wis ngono koyo asu. Intah bil aliyal has, atau terguna ya. Buk ketak ya melet-melet, melaku orang apa-apa ya melet.
Pas roh duit yang berpati hijau, pas ning kamar bayang nonton duit. Jadi podo ae itu mak pas konangan itu mak pas ra konangan gitu apa. Dulu pun elek-elek wong. Sebab itu mitos-mitos samawi itu semenjak dulu tidak pernah hanya dikuasai orang soleh. Kalau itu tahu dia jual. Terus diteruskan ketika era Musa Samiri. Musa Samiri itu orang Jawa itu gak ada primbon. Di antara primbon itu ada panduan. Nah ada malaikat medul ning bumi. Iku lemah utawa teracak sing tau didhari. Napa? Jaran atau kuda di Jibril itu jadi kehidupan. Dia primbon, ada yang sesat tapi nyakal primbon. Ya kayak santri lain dia primbon. Juga ada kayak paranormal di primbon kejawen, santri di primbon di. Aduh, serem. Ada lagi seminggu yang lalu dengan pondok kulon itu. Dari santri-santri dari toko-toko itu, orang gemah sebuti kesuatan tong ya, dan kulo biasa, kulo kan makomnya menjadi biasa. Nah terus budiwan itu santet terus, santet terus dia. Lihat budi, sama aku udah punya rokok, fotografi rokok, biasa orang biasa. Tapi mereka punya primbon, bahwa yang kayak itu jenisnya santet. Santet jadi primbon, sih itu jenis santet. Nah karena sama-sama punya primbon ini yang Musa Samiri itu ngerti. Pas ono kejadian Jibril turun, ya wonten peristiwa yang Jibril turun, penghasil itu dia memanfaatkan itu. Jupuk turun. Sing nate dari hasil tidak kok tenggene satu patung lewat mukjizat itu patung itu nyuwara. Sekarang terjadi nyuwara niki versi Imam Suyuti Lahman Badaman patung itu menjelma terus daging tenan ana darahe tenan sama patung yang benda mati kemudian koyok benda hidup ya ana darahe ana daging iso urip. Ya tentu kan ada apalagi di era itu. Wah terus misalnya oleh komentar enak. Iki pengira. Buwe itu nabi. Pengira ini gini, digul ini dua gunung. Jadi nama dari Nusa Samiri fanasia. Jadi Musa itu piye? Hada ilahukum wa ilahu Musa fanasia. Maksudnya pengira itu gini. Tapi saking gendone Musa malah digul ini dua gunung. Itu gak ada Islam kejawen. Pengira nono ngati. Sholat itu cukup beli. Kok geruduk ngambungi tadi itu bentuknya rakaru. Jadi bodoh berkemudian. Islam kejawen sing rasul. Lalu bentokno sing so. Pengiran nengati. Dikelak-kelak yang tadi lau. Sholat itu cukup nengati. Pengiran neng. Sholat kok udah macam mulang. Pengiran yang pulang. Demikian juga lagi tentang Yogyo. Jadi rakaru mana yang tinggi. Lalu itu orang kok takut ya bodoh orang sampai ya. Pengiran lah di arah, kok macammu, apa pengiran maknengku, mulai dari akaruman, mulai bisa sesat yang mulai, soleh yang mulai, bodoh mulai, ini macam urusan kebenaran, kalau sistem bimbala dehin nama, setiap kelompok akan bangga dengan pilihannya sendiri-sendiri. Walhasil Musa Samiri itu sukses mengelabui kaum Musa untuk menyembah pedet itu. Mereka muni hada ilahukum wa ilahu Musa farasi. Tapi piye wae patung pedet iku umpama iso omong lain ya omong-omong sing sifate niku nggih tidak ideal. Mulane pangeran nakokno alam ya roh anahu la yukallimu balih bisabila. Iso omong tapi gak kena dijak dialek. Jadi ngomongnya ya kaya boneka. Kali boneka disetel muni assalamualaikum tapi kan gak kena dijak dialek. Tuanya di rumah dah. Iku pintere pangeran, pintere Quran iso ngomong ora ana jaminan iso tidak dialek, tidak muhawarah, tidak muhada. Jadi ketika misalnya pedet iso ngomong, aku iki pangeran terus ngomong to konsultasi. Nah, aku ora di duit carane iki, iso jawab. Nah, aku sumpah jalan keluar iki iku afala ya ora Allah ya ju ilaihim qaula wala yamliku lahum darra wala nafa. Jadi iso ngomong tapi gak kena dijak dia. Tapi yang perlu menjadi jamaah ini tahu, ngaji memiliki ngertos, bahwa mitos atau kenyataan atau apa saja terserah istilah sampai. Hukum-hukum samawi semenjak dulu juga dikuasai oleh orang-orang dolim. Itu perlu dianggap ini tentang. Rian zaman Dalam bin Kaurok ngerti Ismul
Terus ditambah sama ke Musa Samiri yang ngerti mitos-mitos hukum sama. Sama ke paranormal, dukun-dukun nakal juga banyak yang menguasai ilmu-ilmu kejejal ya kan. Itu juga memanfaatkan alam-alam samawi atau alam-alam gaib. Sebab itu ngendikane Kanjeng Nabi, ketika seorang dukun kesane muka sapa, misalnya dukun ngerti omah ngalor lahir tanggal iki, itu mungkin ngendikane Nabi ikhtafat busyayatin li auliyaihim. Karena setan-setan yang tahu arah itu mencuri informasi itu kemudian diberikan kepada dukun. Itu sering Jawa disebut dukun perewa. Mari kita geman jadi kiai raja, itu kurang kasar. Mari kita sampai dukun-dukun berewangan. Mari bendone sampean wis wani nyai orang kasar. Mari gak keren, akhirnya wedi, dukun yo wedi, wong berewangan apa? Mestinya wani jadi kiai dua tenan. Jadi kiai lewat jalur rahmat awali, sehingga ngadepi ngene-ngene iki yo padha kenalin sampai arah ini. Lewat jalur putih ke jalur apa? Lu tenan. Kalau pihak sering alami peristiwa-peristiwa begitu ya, dukun-dukun perewangan. Memang mereka punya akses. Sama lagi sing pakar-pakar ilmu. Mereka kalau adu santet sampai dukun-dukun jual itu keberatan tenang. Tunggu ini semua cetar himpunan soalnya mau yang pakar-pakar fisik banget. Itu memang semenjak dulu. Sebenarnya ketika Nabi, kalau para wali Allah tahu itu lewat informasi samawi, lewat siro satu mukmin, ya. Ketika Nabi siro satu mukmin tangguru keinilah. Bahwa seorang mukmin yang wali, yang sudah baik, itu bisa melihat dengan matanya Allah. Maksudnya, dia akan sangat dekat dengan Allah dan bisa mengendalikan keadaan. Tapi juga sama, setan-setan atau dukun-dukun atau paranormal yang punya akses perewangan, itu juga ngerti hukum Allah. Sama. Apalagi saat ini di Indonesia jahiliyah masal, ketik sekian nomor langganan terus di bisnis. Mereka manfaat atau kebodohan kan? Iya ide yo buka izin tambah juga, kono yo buka rek primbon. Jadi kiai bertarano mas bersaing mendapat order dari podo ini kumpul podo apa? Tapi itu mitos, itu mulai dulu ada. Nah itu mitos, fakta mulai riyen wonten. Kita punya sejarah, punya tarikh. Zaman Nabi Musa di Musa sini ambil Gaurah dan Musa Samiri. Zaman Nabi Muhammad di wonten. Beliau punya musuh yang roh samawi. Ini ku sini Ibnu Soyad. Dia juga punya kekuatan super, kekuatan yang bahkan sahabat kecil takut. Jadinya cinta Ibnu semua aneh. Saking kekuatannya itu gak normal di atas rata-rata. Ini saat Sayyidina Umar mau badhe nantang beliau dipengin ke Nabi. Iya pun huseto dan salam tu sallato alaih wa illa yakun fala khaira laka fi qabli. Mar bocah gelem kok nang setan tenan. Nah setan tenan kira itu menang. Saking aneh itu ya kekuatannya super betul. Sampai taman iki ngoten. Sama lihat itu ramalannya para orang paranormal. Semirik tenan ya ada. Sampai sesuai kejadian. Tapi dawe para wali sing mirip kejadian dikira. Karena dalam hal samawi itu orang-orang dolim semenjak Nabi Nuh sampai sama itu masih diberi hak akses. Genetik atau fatbus sayatin fayatuna ila awliya'i. Jadi ku al-kuhkan. Mulai sampai wonten ayat inna katsiran minal ahbari wa rubbani la yaquluna amalan nasi bil baqi wa yasudduna sabilillah. Coba sekarang ini, kita yang mulai cilik santri nanti tua apal Quran nanti ngalim. Iku kita ora tahu ketemu ruhe kali Jogo, guru kali Jogo. Takokno wong abangan sing ora tau sholat. Aliran Mbah Kali, mau bolak-balik muni ketemu Sunan. Malah darani kita sing bentuk. Mau ning ati kok disujudi jengkulak karepe. Dan mereka bisa nunjukno nak apa. Artinya punya keanehan di luar kita. Tidak mana nak orang wali yang Mekah setak kejipan ngomong itu bisa dengan cara mereka sendiri dengan. Jadi yang perlu diingatkan jamaah sendiri itu mitos itu tuh kuat sekali. Dan sekarang dengan bentuk yang berbeda. Ya dengan bentuk yang apa? Berbeda. Tapi ya sama.
Yes, tapi nama malah ini sampai namun kaget kenapa Musa Samiri yang musuhnya Nabi Musa bisa paham tentang hukum-hukum samawi, tentang hukum-hukum gaib. Ini ku bahwa tiap genggaman songko lemah sing tahu didai darah di Jibril iku iso marai kehidupan. Tapi pertanyaannya kan betapa hebatnya Samiri iso jupuk tipae darah nak roh darah nih. Jadi roh darah nih sinten luar butuh pengetahuan yang luar luar. Iya, begitu juga. Kalau aku ngerti Ismul Azam, itu masalah-masalah yang sampai saat ini. Itu termasuk sirruwah, jadi rahasianya pengeran. Kenapa Allah juga memberi ruang pada orang-orang ini, orang-orang yang kekuatan dolim itu, dia juga punya kekuatan juga. Oke, jajal lah untuk karena dia jaduk kalangan mengabarkan pemenanti, masih nopo kita kesati. Kalau sering diceritani santri kalau nanti ketemu dia aku semuanya kalau ngopo langsung umum ya aku dewe raiso ya aku namun lalu berapa nih cerita-cerita waktu itu akhirnya dari ulama iya ilah aku tahu mana boleh dukun kalau rumah so ini dia rai paham ya itu satu yang perlu jadi pengetahuan terus nomor dua menyangkut uzlah. Nabi Musa bagaimanapun baiknya mau menemui Tuhan yang Turi Saina, itu secara teori organisasi tetap rawan dikhianati karena beliau tidak ngawal kaumnya. Nggak ngawal ini kemudian oleh kaumnya terjadi kekosongan kepemimpinan terus akhirnya begitu. Sementara Nabi Harun yang dipasrahin tidak seharismatik Nabi Musa. Lalu ketika di luar itu kok nyembah anak sapi. Jawab kaum lan nadroka alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Angger sing lori kan Nabi Musa piyambak, kula boten purun tetep nyembah wong jenengan trimo badal, trimo kali. Jadi yang paling repot dan itu yang kita alami sekarang. Kita hormat sama Kanjeng Nabi, hormat sama Abu Bakar, hormat sama Umar, hormat sama Ali. Tapi justru yang jadi masalah saat kita sudah putus individu itu tidak menerima sistem, tapi menerima personal. Itu gue kayak Bani Israel. Bani Israel itu nampak Musa tapi gak nampak Harun. Padahal Harun gina. Nah. Jika ketika dipimpin Harun gak bisa. Nah itu yang paling tidak diingini Abu Bakar saat Nabi kabundut. Orang-orang kafir Mekah saat masuk Islam ini setengah hati hanya karena takut Nabi Muhammad. Hebatnya, wibawanya Nabi Muhammad. Jika ketika Nabi Muhammad kabundut itu banyak mereka yang ketok asli ini, murtad nifak. Sebab itu jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad kabundut, ini hebatnya Quran. Jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad kabundut, ana wahyu wa ma Muhammadun illa rasul wa khalat min qablihi rusul afa imma fa'au kutilan qalatum ala aqab. Wahyu ini tentu jauh sebelum Nabi Muhammad kabundut karena wahyu ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jauh-jauh sebelum Nabi kabundut dengan warning iki peringatan Muhammad mau terima rasul. Sok ben yo mate. Utawa kemungkinan ora terima mati malah dimatikan dibunuh. Apa ikma ta'au kutilan. Itu saking canggih Quran. Orang mati itu katanya masih terhormat. Kesannya suai mati. Tapi nak dipakai ini kesannya kan gak jatuh. Ini orang nanti disantet cerdas itu kesannya kan gak ada. Orang nanti dipakai ini kesannya kan gak keren, gak dilindungi. Lu bayangkan Quran apa mata okutila. Muhammad itu adegan mati atau bahkan matinya dibunuh. Mati dibunuh itu kan kesannya tidak sakti atau tidak dilindungi Jibril, tidak dilindungi Allah. Apa imata ukutila? Jangan-jangan engkau waktu malah aku. Jangan-jangan kamu kemudian tidak Islam lagi hanya karena kecewa nabinya mati secara tidak terhormat atau mati terburuk. Jadi lengan-lengan, utang di Quran menanamkan tauhid. Orang-orang Cek Muhammad itu mati, cek dipatah ini, cek Muhammad bakal mati ini secara tidak terhormat, misalnya dicincang, dimutilasi. Itu sudah sampai mempengaruhi terus mereka iman. Hanya karena aku kecewa, dua nabi mati ini terburuk. Canggih Quran, bayangkan apa iman tahu. Karena kalau iman gantung dengan Nabi Muhammad, orang Muhammad wis mati terus Islam salah.
atau Islam tidak harus berlangsung. Allah nak Muhammad mati terus gue nyembah orang Allah. Gue ajaran dia, taliannya ajaran Nabi Muhammad. Wah, jika bayangan Al-Quran itu diulang-ulang. Apa imma ta'au kutilah. Kadang sebagian ayat nyifati kanjeng Nabi inna kama itu wa innahum itu kan aneh. Mungkur itu mukjizat, tapi ngendikan dengan kanjeng Nabi inna kama itu mati itu ya bakal mati. Wa innahum memang itu mereka ya bakal. Kata Quran itu berangkat dari sejarah, berbagai sejarah membuktikan agar Nabi dia mati, umat itu sesat menang. Betul zaman untuk hidayat urung tumerak negati, hidayat itu bergantung ada tokoh, ada figur kalau tadi cara ilmu sosiologi tadi hidayatnya bergantung berarti. Kayak pulau ini misalnya jenengan seneng Quran mergo ngaji pulau, itu sampai nak pulau mate tapi rasa seneng Quran kan lucu. Jadi ini mate, ini orang mate yang tutup seneng Quran. Aku kecewa Gus Dur terus gak NU, yang ngomong kecewa Gus Dur personal itu tetap apa? NU. Gak orang dua aturan personal lah kecewa Nabi Muhammad berkomati ini terbunuh ke Islam. Kecewa Gus Dur terus ke NU. Kecewa Gus Bakar rasa senang kasir jalanan misalnya. Jadi kecewa bapaknya rasa senang bapak ibu itu bapaknya. Lah terus nomor tak kabeh kecewa Gus Dur Rio itu kan orang baru. Nah. Dari tragedi-tragedi Nabi dulu, bahwa setelah mereka meninggal, bahkan sekedar ditinggalkan gunung mawon, umat itu sesat. Sebab itu Nabi Muhammad lewat Quran, itu di warning, di peringatan, umpama Muhammad mati, apa imata, bahkan au putih, bahkan andekan matinya dibunuh. Mati dibunuh itu kesannya kan kalah. Itu tetap berolah ingkolabtum Allah, aku meskipun. Wahai yang kolik ala akibahi, fala yadur wa hadai'ah. Uang sing sausia Nabi Muhammad kapundut kok murtad menek, fala yadur wa hadai'ah. Itu orang masalah. Jadi pentingnya iman berdasar akidah yang benar, bukan berdasar personal. Paham ya? Pentingnya iman berdasar apa? Akidah, bukan berdasar apa? Personal. Itu penting kalau peringatkan. Mesti nak nanti keyakinan ini salah. Kita banyak punya aliran yang sesat hanya karena personal. Agar tokohnya mati goyang. Coba dalam sejarah Islam biasa. Nabi Muhammad wafat, terjadi kegaduhan. Bahkan setelah Sayyidina Umar Ma'un menghentikan siapa yang bilang Muhammad mati, maka saya bunuh. Innama huwa yunaji robbahu kama yunaji Musa robbahu. Kanjeng Nabi Muhammad saiki sedang munajat, tidak mati. Satu, walau terjadi kegaduhan, Abu Bakar rawuh, terus ngambung dari Kanjeng Nabi. Tikta hayyan wa maita. Allahu akramu min an amat taka imatate. Ya Rasulullah, bahkan engkau adalah suci baik saat hidup maupun saat meninggal. Tikta hayyan wa maita. Dan kau tetap wangi baik saat hidup maupun setelah meninggal. Allah itu sangat terhormat, nggak mungkin memberikan engkau dua kematian. Jika mana Sayyidina Abu Bakar malah saatnya, nak kaji Nabi boleh pernah, kok mati menang, boleh pernah mati nih. Wajar capek, tapi ini kok capek. Wajar bareng bakso ngendikan ngoten Abu Bakar keluar saking area saryane Nabi, area nopo jenazah Nabi, terus pidato mangka nayak budu Muhammad dan jadi gue lagi yang tentara ini saja ini sensitif tapi saya terangkan atas nama tauhid dan saya bertanggung jawab secara ilmiah secara marojek. Pertama Bakar pidato itu tegas secara tauhid mangka nayak budu Muhammad dan fa'inna Muhammad dan kot ma'atak ini betul mana jadi bisa bilang Bakar mangka nayak budu Muhammad dan fa'inna Muhammad dan kot ma'atak. Siapa yang menjawab Muhammad? Jadi Muhammad Utsman mati. Wa man kana ya'budu wa fa inna wa hayyun la ya. Siapa yang menyembah Allah, Allah lah hayyun la ya. Udah sing hidup abadi. Abu Bakar Al-Qur'an wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Afa imma ta'u kutiran. Ini pentingnya kehebatan Quran.
Karena zaman Nabi Musa kabundut terjadi penyimpangan orang Yahudi. Zaman Nabi Isa kabundut terjadi penyimpangan orang Nasrani. Sehingga ada Trinitas, anak Tuhan, Bapak Tuhan, Boe itu. Nabi Muhammad trauma dengan semua tragedi-tragedi agar Nabi mati kok nih kalau kesesatan. Dia dari tenan-tenanan naik mati nggak apa? Kesesatan. Akhirnya mati-matian Abu Bakar nerangno. Maka naya Abu Muhammadan fa inna Muhammadan qad wa mangka naya Abu Waha fa inna wa hayyun la. Akhirnya satu-satunya nabi yang umatnya selamat nganti dina kiamat namun Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad itu nabi yang mengikuti terbesar di dunia. Tadi Nabi ngendikan semua nabi itu punya doa mustajab. Inna likulli nabiyyin du'aan mustajab. Wa astaghfiru da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Sebagian riwayat mengatakan dan saya hanya berdoa an aksarohum tabi'an, dan saya itu ingin bahwa pengikutku terbanyak. Nah, sampean tanglet, tetapi kan itu jumlah populasi orang Kristen itu di atas jumlah umat Islam. Ini kok keliru, itu takokan bentuk. Wong Kristen sak dunya saiki itu ora ketemu Nabi Isa ora diakoni umat. Mergo Nabi Isa tentu anti kemusyrikan, dia mesti malah gede. Lu ajaran itu apa? Ajaran aku pengiran ajaran nah tak video-videonya sampai ya Nabi Muhammad ketemu jadi aku masih mereka jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangno kita paling puikel Nabi nyarano jadi umat itu gampang. Orang tak kasih orang zakat wong la ilaha illallah dakolan. Nah, wong la ilaha illallah dakolan jannah. Nah, tak tahu zakat itu paling jombong sithik ning neraka mergo medhit. Tapi ora ono syarat begitu aku ngenteni zakat kaji poso itu ora ono pokoke mangko la ilaha illallah dakolan. Dan paling di audit kurang foto di audit rasakan ketangkep KPK di lo nanti dari itu tetap mau emang kalau ada lo lo artinya untuk menjadi umatnya Nabi itu mudah sekali jadi itu artinya jumlahnya terbesar ratusan juta sementara Nabi Musa pengikutnya yang diakui tentu hanya sedikit karena Nabi Musa akhirnya pengikutnya menjadi Yahudi ekstrim yang menjadikan Nabi Musa juga agak ngakoni umat. Orang yang bilang mencintai Nabi Isa, mau ketemu Nabi Isa, ya raja kau masih. Mereka gawe ajaran Trinitas, ajaran Tuhan tiga. Nah berarti ini benar-benar sesuai kehendak Nabi, karena umat Nabi Muhammad, mereka tetap yang Islam tetap bertahu, tetap la ilaha illallah. Jadi dimaksud umatku tetap terbanyak dari Nabi. Mereka umat Kristen yang ada tentu Nabi Isa yang bagus ngaku. Karena ajaran Nabi Isa ya tahu sementara umatnya ajarannya Trini. Tapi itu kan bukti. Ya, itu kan bukti bahwa metode yang ditempuh Nabi Isa karena beliau terlalu sakral, terlalu moralis mengakibatkan kesesatan. Sebab itu Nabi Muhammad ajarannya walian. Utang riwan Nabi saking kepingin raja ke pangeran sering darat, Joro Jawa nyambil. Dan cetok nulisannya sampai nyambil. Zaman ajaran Nabi Isa itu jos tenan sakral. Nah ditabuk di kanan, pengedan di jadi api aneh orang karuan. Nanti uang akhirnya nyakral berlebih. Sementara ajaran Nabi Muhammad itu terlalu. Mau tak Quran nerang notifati Rasul lucu neraka karuan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna rabbah. Belas wong motor nerangno rasul gak keren blas. Aku ora tau ngutus rasul kecuali yo doyan mangan yo kadang-kadang mlaku ning Pak. Lho ada lucu. Wong sampean nerangno wali mbok bariku perwamat dongane mati jos. Nah mlaku duwe ora ora langit. Wong nerangno ulama sampean oleh ngelem sundul langit. Ulama iku tok sopan santun lomo ora mlaku ora tau gak tau jelalatan. Nah wong wedok ora tau plengah. Tapi Quran lan Rasul lucu illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna. Aku ora ngatus Rasul kecuali mereka yo mangan pakanan, doyan sego, yo doyan mangan, wa yamsuna biasa yo gelem aku ning pasar. Karena apa? Kenapa Quran mengangkat sifat Rasul yang demikian? Mereka terlalu mager Rasul, terlalu kesakralan malah blunder dianggap pengira.
Wah, bener jadi kiai rapati sakral. Kulo sudah bareng ngomong, kulo biasa teng pasar iki biasa dolanan be anak kulo. Yo kudina lama kok ora pasar. Iya, nek kecewa itu kok gampang lho. Kena kecewa be perilaku mergo dolanan, yo wis tanya aku to. Gampang. Sementara ora kecewa be Islam, nek kecewa be aku tak ora kecewa be apa. Kiai tidak usah risau saat orang-orang kecewa dengan saya atau dengan kita sebagai personal, atau mereka ada kecewa dengan Islam. Kan ada masalah, misalnya orang Islam di dunia benci kita, atau mereka tetap Islam. Yang masalah kalau mereka ganti agama kan? Nah, aku kecewa berarti tajam nafsi kan? Senang aku saya kira senang gue, mereka tetap senang Nanti gue mau tempati gedeng, Muhammadiyah, ajaran Islam yang aneh-aneh. Asal gak mati ya, kadang orang ini SK yo, kadang orang SKP yo. Kurang biasa-biasa malu. Karena itu tadi ya, ajaran Islam sendiri memposisikan Nabi itu kadang disifati innaka mayyitu wa innahu mayyitu. Apa imma ta'au qutila wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahu la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Aku ora tau ngutus para rasul kecuali mereka itu duwe adat mangan pakanan. Ya mereka wa yamshuna fil aswaq. Ya ketok jalan-jalan ning pasar. Paham ini kulturasi. Karena itu tadi berseberangannya mitos-mitos kesaktian itu kabeh jadi tragedi. Bal'am karena punya Ismul Azam jadi tragedi. Musa Samiri mergo kenal tentang Jibril jadi tragedi. Lah kabeh masalah-masalah langit terjadi tragedi ketuhanan yang salah, penyimpangan ketuhanan atau rasa ngono. Iku sing dikenal di Islam al-A'rad al-Jasa. Atau kaya umumnya menu. Setelah kita ikuti bersama pengawasan Gus Baha di channel Gus Baha, semoga kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.